Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang artinya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik terhadap keluarga saya. Rasulullah merupakan tauladan bagi umat Islam, tak hanya urusan ibadah tapi juga dalam hal bersosial hingga berumah tangga. Banyak contoh yang bisa kita ambil dari sikap-sikap Rasulullah, khususnya dalam memperlakukan seorang istri. Rasulullah merupakan figur suami yang bisa memberi contoh baik kepada semua orang, khususnya dalam sebuah rumah tangga yang bisa mencapai tujuan, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Beliau bersembunyian bahwasanya baiti jannati, rumahku adalah surga. Nah, ada beberapa teladan yang bisa kita tiru dari sikap Rasulullah terhadap istri-istrinya. Yang pertama adalah Rasulullah adalah seorang yang romantis. Romantis dalam hal ini bukan hanya bualan semata, tetapi romantis dalam tindakan sebagai upaya untuk menyemai cinta yang ada antara suami dan istri. Hal ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajak Sayyidah Aisyah untuk jalan-jalan sembari mengajaknya berbincang-bincang. Selain itu, Rasulullah juga tak segan untuk makan dan minum dalam wadah yang sama dengan istrinya. Tauladan yang kedua adalah Rasulullah senantiasa menghibur kala sang istri dirundung kesedihan. Semua orang pasti pernah mengalami sakit hati dan sedih. Ketika seseorang dilanda kesedihan, tak jarang mereka membutuhkan seseorang yang bisa menemani dan menghibur kesedihan tersebut. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan senantiasa menjadi pendengar yang baik ketika sang istri sedang bercerita tentang kesedihannya. Ia akan mengusap air mata istri dan menggantikannya dengan senyuman. Apakah Anda juga demikian? Yang ketiga, tidak pernah main tangan atau memukul. Ada sebuah cerita ketika Sayyidah Aisyah berbicara dengan nada yang tinggi kepada Rasulullah. Hal tersebut disaksikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa tidak terima dengan perlakuan Aisyah kepada Rasulullah. Ia kemudian hendak memukul Aisyah, namun Rasulullah mencegah, sebab Rasulullah tidak ingin istrinya disakiti meskipun oleh orang tuanya sendiri. Sayyidah Aisyah kemudian meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul istrinya walaupun hanya sekali. Ia justru melipur lara istrinya ketika sedang menangis karena suatu hal. Yang keempat, Rasulullah senantiasa melibatkan istri dalam hal-hal yang penting. Sebagai seorang suami, Rasulullah tak jarang berbagi cerita dan segala persoalan yang dihadapinya kepada istri. Adalah Ummu Salamah yang terkenal dengan kecerdasannya yang sering dimintai solusi. Ketika Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk mencukur rambut mereka dalam rangka bertahalul sebelum kembali ke Madinah, para sahabat menolak. Hal ini membuat Rasulullah kesal dan menceritakannya kepada Ummu Salamah. Lantas Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, keluarlah sehingga mereka melihatmu, namun jangan berbicara dengan seorang pun. Lalu sembelihlah untamu dan panggil tukang cukur untuk memotong rambutmu." Rasulullah pun mengikuti saran istrinya. Tak disangka para sahabat pun kemudian mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tauladan Rasulullah yang kelima terhadap istri-istrinya adalah bahwa Rasulullah tidak pernah membebani istri. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah senantiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, membantu urusan rumah tangga. Apabila waktu sholat tiba, maka beliau pun keluar untuk sholat. Rasulullah tak pernah membebani istrinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ia bahkan menjahit pakaiannya yang robek sendiri, memperbaiki sandalnya yang putus, dan juga ikut membantu pekerjaan rumah tangga yang biasa dikerjakan oleh seorang istri. Nah,
Itulah beberapa sikap Rasulullah yang bisa diteladani dalam membangun rumah tangga secara bersama-sama. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apakah Anda juga demikian?